Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Nindya Putri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi apotek berbasis data CRUD yang terkoneksi dengan database MySQL. Nah, yang pertama itu kita buat dulu satu buah tabel di localhost phpMyAdmin dengan 4 buah kolom. Dengan kolom pertama adalah kode obat dengan tipe data varchar dan kode obat ini sebagai primary key. Dimaksudkan primary key itu adalah untuk sebagai pembeda data satu dengan data yang lainnya. Yang kedua itu adalah nama obat dengan tipe data varchar, ada kategori obat dengan tipe data varchar, harga obat dengan tipe data varchar. Mengapa di sini saya mendeklarasikannya dengan varchar? Karena nantinya pada harga saya akan saya akan mengkombinasikan antara angka dengan huruf. Jika saya menggunakan integer, maka pada harga obat ini yang dapat diinputkan hanya angka saja, tidak bisa dengan huruf. Maka dari itu, saya mendeklarasikan harga menggunakan varchar. Selanjutnya, kita ke NetBeans saja. Di NetBeans, saya telah membuat desain. Di NetBeans, saya telah membuat desain G-frame dengan bentuk seperti ini. Judul, saya membuat judul Apotek Galaxy menggunakan label. Lalu dilanjutkan dengan 4 buah label yang telah saya ganti namanya menjadi kode obat, nama obat, kategori obat, dan harga obat. Menggunakan 4 buah text field yang masing-masing text field telah saya ganti variabelnya. Yang pertama menggunakan kode obat, menggunakan nama obat, menggunakan yang ketiga, menggunakan kategori obat, dan yang keempat menggunakan harga obat. Pada button pun sama. Pada 4 button ini saya mengganti semua variabelnya. Mengapa diperlukan untuk mengganti variabel, button, text field, dan label? Pada pembuatan shortcode nantinya, kita memerlukan variabel, tabel, text field, dan label ini. Maka dari itu, jika kita tidak mengganti nama variabelnya, nantinya ketika membuat pembuatan shortcode, kita akan bingung. Maka dari itu, kita diperlukannya untuk mengganti variabel untuk memudahkan kita untuk membuat shortcode-nya nanti. Selanjutnya, di sini saya menambahkan tabel yang nantinya digunakan untuk menampilkan data-data yang telah berhasil diinputkan oleh user. Lanjut aja ke shortcode-nya. Di shortcode, saya menambahkan 9 library atau 9 interface yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program ini. Yang pertama, ada library import Java SQL Connection dan import Java SQL Graph Manager yang digunakan untuk menyambungkan database yang telah tadi dibuat dengan shortcut yang dibuat di NetBeans ini. Lalu ada import Java SQL statement yang digunakan untuk mengeksekusi semua data query yang diinputkan oleh user. Dan setelah data-data query tersebut dapat dan berhasil dieksekusi, data-data tersebut akan disimpan di hasil set. Maka di sini saya menambahkan interface import Java SQL hasil set. Lalu ada import Java util logging level yang digunakan untuk mempresentasikan atau menghasilkan sebuah susunan kalimat atau data yang telah kita buat. Biasanya pada program konsol kita menggunakan sistem outprint atau sistem outprint line, namun pada GFrame ini sistem outprint dan sistem outprint line itu tidak bisa digunakan, maka dari itu kita menggunakannya logging. Nah, ada import Java util logging logger yang digunakan untuk mencatat segala informasi yang diperlukan. Salah satu contohnya itu pada saat error message, sehingga kita dapat mengetahui apa yang error pada aplikasi yang telah kita buat. Lalu ada import JavaScript G-Option Pane yang digunakan untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog, konfirmasi, dan lain-lain. Lalu ada import Java Swing Table Default Tabel Model yang digunakan untuk menampilkan tabel yang tadi kita buat di GPN ini, tabel ini. Nah, kita lanjut aja. Di sini saya mendeklarasikan static connection yang digunakan untuk mengkoneksikan antara shortcode yang telah dibuat di NetBeans dengan database yang telah berhasil dibuat di phpMyAdmin tadi. Lalu ada static statement yang digunakan untuk mengeksekusi semua data query yang telah berhasil diinputkan oleh user, dan ada static result set yang digunakan sebagai penyimpanan data-data yang berhasil dieksekusi di statement tadi. Lalu selanjutnya itu ada public obat. Public obat ini merupakan nama tabel yang berada di database tadi. Untuk mengkoneksikan shortcode yang berada di NetBeans yang tadi buat ini dengan database tadi, kita memerlukan nama tabel ini. Maka dari itu, nama tabel yang berada di database dengan yang berada di NetBeans itu harus sama. Lalu, di sini saya mendeklarasikan kode obat, nama obat, kategori obat, harga obat, menggunakan tipe data string. Di bawahnya saya menggunakan model sama dengan new default tabel model yang digunakan untuk menampilkan tabel yang telah dibuat di GFrame tadi. Lalu, pada GFrame, saya menggunakan 4 buah button.
Maka dari itu, di shortcut pun saya mendeklarasikannya dengan private void button tambah action performance. Nah, button tambah ini merupakan hasil variabel yang telah diganti tadi. Maka dari itu, penggantian nama variabel pada gframe tadi itu sangat diperlukan untuk ini memudahkan kita untuk membuat shortcutnya. Pada private void button tambah ini, saya menambahkan try catch yang digunakan untuk memudahkan kita untuk mengetahui error yang terjadi di shortcut yang telah kita buat. Lalu saya mengkoneksikannya dengan database yang telah dibuat tadi, tetap menggunakan print statement untuk mengeksekusi semua data yang berhasil di-input oleh user. Insert into obat values, kode obat, nama obat, kategori obat, dan harga obat. Menggunakan G-Option Pane Show Message, data berhasil ditambahkan. Dan informasi ini akan muncul ketika kita berhasil atau selesai menginput data. Lalu selanjutnya, sama dengan button tambah tadi, pada button edit pun saya menambahkan try catch, mengkoneksikannya dengan database, dan membuat print statement juga. Namun, jika tadi pada button tambah, pada statement saya menggunakan insert, maka pada button edit ini saya menggunakannya update. Update obat, set nama obat, kategori obat, harga obat, dan yang paling terakhir adalah kode obat. Mengapa kode obat disimpan di terakhir? Karena itu tadi, pada kode obat itu, saya menjadikan kode obat itu sebagai primary key, atau pembeda data satu dengan data yang lainnya. Maka pada kode obat itu, data tidak boleh sama. Jika sama, data tersebut tidak bisa ditambahkan, ditampilkan, diedit, di-delete, bahkan dihapus. Jika pengeditan berhasil, ada sebuah informasi yang ditampilkan, data berhasil diedit yang saya deklarasikan dengan G-Option Pane Show Message ini. Nah, pada selanjutnya, itu ada private void button delete yang digunakan untuk menghapus data yang telah diinputkan oleh user. Pada button delete, sama seperti tadi, saya menggunakan try catch, tetap mengkoneksikannya dengan database, membuat statement juga, namun bila tadi pada edit dan saya menggunakan insert, di edit saya menggunakan update, maka pada delete ini saya menggunakannya delete from obat, where kode obat. Nah, kode obat ini sama seperti ada penjelasannya bahwa kode obat ini adalah primary key atau pembeda data satu dengan data yang lainnya. Maka dari itu, kode obat ini tidak boleh sama. Dan yang terakhir, itu ada private void tabel mostly yang digunakan untuk pada saat kita ingin mengedit, menghapus, atau mengganti data, kita dapat mengklik terlebih dahulu data yang berada di tabel, yang berada di tabel, baru kita dapat mengeksekusi data tersebut. Pada selanjutnya itu ada private void reset, yang saya mendeklarasikan kode obat, nama obat, kategori obat, dan harga obat. Private void reset ini digunakan untuk misalnya ketika kita telah selesai mengikut data, mengedit data, atau menghapus data, kita bisa dapat menekan button reset ini, dan data tersebut akan terhapus, dan kita dapat mengisi data baru. Selanjutnya, ada private void tampilkan. Integer row sama dengan tabel get row, ini digunakan untuk menampilkan tabel yang berhasil dibuat tadi di gframe, dan data-data tersebut akan ditampilkan di sana. Selanjutnya itu ada perulangan for integer a sama dengan 0, a lebih kecil dari row, a plus plus yang digunakan untuk ketika data tersebut berhasil diinput, data tersebut akan bertambah terus-menerus berkelanjutan dari pertama hingga terakhir. Di sini saya menggunakan try catch juga untuk lebih memudahkan saya dan membantu saya untuk mengetahui jika terjadinya error di program yang telah saya buat. Pada private void tampilkan ini, saya tetap mengkoneksikannya dengan database, dan result set di sini saya deklarasikan juga untuk menampilkan semua data-data yang berhasil dieksekusi tadi. Selanjutnya, pada string data, saya mendeklarasikan string result set get string 1. Result set get string 1 ini merupakan nama kode obat yang saya analogikan. Pada get string 2 itu merupakan nama obat, get string 3 itu merupakan kategori obat, dan get string 4 itu merupakan harga obat. Dilanjutkan dengan adanya model at row. Model at row ini digunakan untuk menampilkan tabel yang telah dibuat tadi. Sekarang kita coba untuk langsung running saja. Nah, hasil runningannya itu seperti ini. Sekarang kita coba untuk langsung menginput datanya aja. Misalnya, di sini itu ada kode obatnya itu A1. Berarti kita misalkan masukinnya A2. Nama obatnya itu A2. Kategori obatnya itu adalah misalkan ringan.
harga obatnya itu 8.000. Nah, mengapa di database tadi saya menggunakan varchar, harga obat itu menggunakan data varchar, adalah untuk ini. Saya mengkombinasikan rupiah dengan angka. Jika saya menggunakan integer saja, maka harga obat itu yang ditampilkan hanya berupa angka saja. Yang rupiahnya ini tidak bisa ditampilkan. Nah, sekarang kita tinggal coba aja untuk menambahkan datanya. Nah, akan muncul message data berhasil ditambahkan. Message ini ditampilkan menggunakan G option pen tadi. Nah, jika kita misalkan ingin ternyata data yang kita masukkan itu salah, kita ingin mengeditnya, kita tinggal bisa mengedit, tinggal mengklik pada tabel dan data ditampilkan di atas. Ini digunakan merupakan fungsi yang tadi telah direfleksikan di mosaic yang di shortcode telah saya jelaskan sebelumnya. Misalkan pada di sini yang salahnya itu di kategori obat. Misalnya kategorinya obat komik itu harusnya sedang bukan keras. Nah, kita tinggal ganti aja jadi sedang. Lalu tekan edit. Akan muncul informasi juga data berhasil diedit. Oke, dan komik ini, nama obat komik ini, yang tadinya kategori obatnya di keras, telah berubah menjadi di sedang. Terus jika misalkan data tersebut, data obat ini udah nggak kita gunain lagi nih, kita misalkan hapus aja, jadi tinggal ganti aja, tinggal menggunakan button delete ini. Nah, data akan terhapus di tabel. Nah, misalkan untuk jika kita telah selesai pada menginput data, kita ingin menginput data baru nih, kan untuk memudahkan kita nggak mungkin buat hapus datanya satu-satu lagi. Misalkan gini dihapus gitu, itu ngabisin waktu banget. Makanya kita tambahkan button reset yang digunakan untuk menghapus semua data yang berada di atas. Maka dari itu kita dapat dengan mudah untuk memasukkan data baru. Mungkin segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya.